Jadi kalau abah sepuh Syekhul Masyayikh, kalau pengarsa abah Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Nah, jadi yakinlah terhadap guru kita bahwa guru kita adalah guru yang benar-benar membimbing kita, guru yang benar-benar menyampaikan kita usul ilallah. Nah, hanya dalam perjalanannya kembali semuanya adalah kehendak Allah, hakikatnya semua diatur Allah. Kita sekarang dihadapkan pada ujian seperti ini, itu pun kuasa Allah. Semuanya adalah Allah yang mengatur. Dan itu adalah ujian bagi kita. Karena ujian itu bukan hanya sesuatu yang dirasa nikmat, tetapi juga sesuatu yang tidak nikmat. Dua-duanya ujian, semua ujian. Di mana letak keberhasilan kita melalui ujian itu? Manakala ketika yang kita alami adalah sesuatu yang nikmat, maka kita bersyukur atas nikmat. Dan kita tambahkan kualitas ibadah kita sebagai bentuk syukur kita. Dan ketika kita dihadapkan Allah beri kita sesuatu yang tidak nikmat, maka terima dengan sabar. Jadi jangan mau nerima yang enak dibuang yang tidak enak, atau tidak mau yang tidak enak. Itu berarti kalau seperti itu masih ada dalam diri kita ini pengakuan bahwa diri ini punya kita, diri ini, hidup ini kita. Padahal semuanya Allah. Nah, dengan pengajaran dari Guru Agung Pengarsa Abah ini untuk mengikis itu, sekat-sekat itu, halangan, hambatan, hijab-hijab itu, supaya tidak lagi kita ini menjadi aku, tetapi dia, Allah. Jadi kalau sudah seperti itu, maka kita ikut aturan mainnya Allah, jangan ikut aturan kita, karena kitanya sudah tidak ada, bukan lagi kita dan bukan lagi aku, tetapi Allah. Jadi kita ikut aturan Allah, dan kita diperankan semua oleh Allah hakikatnya. Oleh karenanya dalam menjalani hidup ini, apapun yang kita rasa, kita lihat, kita dengar, maka janganlah sekali-kali kita membuat satu penghakiman, penilaian. Penilaian boleh, kita juga diberi hak untuk menilai karena diberi pemahaman untuk menilai. Akan tetapi penilaian itu jangan dijadikan final, jangan menjadi hakim, menghakimi gitu, menjadi pemutus. Jangan, karena kita nggak tahu esok lusa kita diperankan sebagai apa oleh Allah, nggak tahu. Sekarang saja jangan diperankan seperti ini. Saat ini, bulan ini kita digerakkan oleh Allah bisa hadir, belum tentu bulan depan bisa hadir lagi di majlis yang mulia ini. Semua Allah. Kita hanya berdoa, berupaya, berharap, kan begitu. Nah, termasuk ujian saat ini yang paling besar bagi kita sebagai murid dari Guru Agung Pengarsa Abah adalah itu. Jadi yang disampaikan oleh Al-Mukarram tadi. Tetapi itu jangan menjadi satu penurunan semangat kita beribadah, semangat kita beramal. Memang bisa dibayangkan, bisa juga dirasakan. Bahkan ada yang begini, dulu wasilah saya belajar di thariqah ini melalui si A, tetapi justru si A yang memperkenalkan kita ke thariqah malah, nah itu kan. Atau kita tahu bahwa si A ini adalah senior, artinya sudah berpuluh tahun yang lalu beliau istiqomah mengamalkan zikir, tetapi sekarang kok kenapa? Nah, selalu begitu. Itu wajar, kita ada hal seperti itu, tetapi jangan nantinya lantas jadi hakim, menghakimi bahwa si A jadi begini, si B begini, karena belum tentu juga kita begini. Gitu ya. Jadi yang penting bagi kita ketika ada saudara kita, siapapun yang menyeberang tadi, yang mencoba mencari cara sendiri untuk bisa wusul ilallah, melepaskan dari ikatan yang sudah tersambungkan, dia ingin mencoba dengan sendirinya sampai wusul, silahkan gitu. Ya mudah-mudahan bisa tersampaikan. Kan seperti itu yang nyebrang tadi itu.
kita ini tabaruk torikohnya. Kalau torikoh tabaruk itu kita ngambil berkah dari apa yang sudah diamalkan guru, yang dituntunkan guru. Tidak berusaha menambah dan mengurangi. Makan apa adanya, kan begitu tabaruk itu. Yang selebihnya urusan guru, yang berat-beratnya urusan guru. Kita yang enteng-entengnya, kan itu tabaruk itu. Nah, ini kita coba mau cari yang berat. Gitu ya, silakan kalau mampu, kan begitu. Jadi istilahnya kita yang nyebrang ini dia ingin mencoba manjat tebing, kira-kira begitu, tetapi tanpa bantuan apapun. Mau mencoba saja cari celah sendiri, cari alat sendiri. Kalau sekarang kita naik tebing, tambangnya sudah ada, tangganya ada, sudah gitu di atas ditunggu, dilihat, takutnya kita jatuh dan sebagainya. Apa itu nggak luar biasa nikmatnya? Kita juga jadi pede saja mau naik, nggak takut jatuh. Toh di sana juga nunggu, bantuin. Nah, di bawah juga saudara-saudara kita pada menjaga, kan seperti itu. Nah ini, sudah ada tangga, udah kita singkirin tangganya, nggak apa-apa pakai tangga. Tambangnya juga kita simpan. Saya mau coba sendiri, mau pakai alat sendiri, mau pakai misalkan jari saja kayak laba-laba, ya silahkan. Yang penting kan mudah-mudahan semua sampai saja ke atas. Nah kan begitu. Jadi bagi saudara-saudara kita yang sudah menyeberang ke sana, kita doakan mudah-mudahan mereka bisa sampai gitu. Sama-sama kalau kita disampaikan oleh guru kita kan enak, nikmat, nggak berat. Kalau mereka mudah-mudahan bisa sampai, karena sudah berusaha untuk mencoba sendiri, istilahnya gitu. Ya silakan, nggak ada larangan kok, silakan. Nah bagi kita jangan itu menjadikan satu tetapi kita juga sebagai manusia, sebagai murid yang menjaga kehormatan guru. Nah, ada kewajiban kita, ada murid terhadap guru, yaitu menjaga kehormatan guru. Kalau sudah kehormatan guru diganggu, nah gitu kan, istilahnya kalau bahasa Betawinya apa nih? Kalau udah nyali apa buatnya apa? Harga diri lah. Harganya sudah diinjek-injek gitu kan, lu jual gua beli, kan begitu. Nah itulah si Kate. Almarhum Cianjur itu kan punya nama julukan si Kate dari Abah Sepuh gitu kan. Kalau dari pengesabah kan panggilannya O gitu. Abah Sepuh itu Kate. Kenapa si Kate? Kate itu kan ayam kate kecil tapi luar biasa kalau beradu gitu kan, kira begitu. Nah, jadi almarhum itu badannya kecil tapi berani, apalagi kalau menyangkut kehormatan guru. Gitu. Siap mati istilahnya gitu. Gitu. Nah, tentunya dalam cara mengekspresikannya harus tetap ada dalam koridor tanbih. Tetap harus itu yang dijaga. Jangan juga istilahnya ekspresinya itu jadi anarkis, jadi gitu kan, tidak, itu tidak benar kalau seperti itu. Tapi harus ada yang namanya ketersinggungan kita karena guru, harga diri guru, kehormatan diinjak-injak, harus ada kita merasa marah istilahnya gitu, karena kita juga manusia, guru gitu ya. Nah, tetapi hanya sebatas itu, lalu serahkan lagi kepada Allah. Gitu ya. Nah, itu yang kita hadapi sekarang, berkenaan dengan tadi saudara-saudara kita. Kita doakan terus. Dan jangan begini. Nah, ini memang nafsu. Nanti begini. Ketika Allah berkehendak, Allah kan mudah saja membalikan kepak tangan ini. Kemudian Allah gerakkan kembali saudara kita yang nyebrang ini kembali. Biasanya datang lagi nafsu. Nah, sekarang tahu rasa kan? Nah, kira-kira hati-hati. Nah, kalau muncul seperti itu, maka justru kitanya yang kalah, itu yang menang, gitu lah. Kitanya kalah diuji, gitu kan? Mereka lulus dari diuji, kan begitu. Jadi lulus ujinya, mereka kembali sadar akhirnya bahwa apa yang dilakukannya, gitu kan? Ini dari tuntunan guru. Kembali berarti kan sadar, lulus tuh ujian. Nah, malah kita akhirnya jadi memperolok-olok dan sebagainya. Jadi kita yang kalah malah. Nah, maka tetap kita harus introspeksi diri, waspada diri. Jadi kita terus berdoa kepada Allah, mohon bimbingan, petunjuk dari guru kita, guru agung kita.
Sehingga mudah-mudahan pada waktunya Allah kembali gerakan saudara kita kembali menyadari, kembali sadar, dan kita kembali rangkul. Hal seperti itu. Jangan justru tadi, gitu ya, supaya tidak menjadi kita ini malah kalah dari ujian. Nah, jadi itu si KT. Keberadaan si KT ini karena kecil tapi berani. Jadi kalau urusan-urusan ada tantangan-tantangan dari umumnya kaum muslimin yang kalau dulu kan masih kental dengan dunia jawara dulu itu. Jadi orang-orang dulu pasti punya bekal ilmu-ilmu kejawaraan, gitu ya. Jadi kalau ada yang mencoba mencaci godebag apalagi guru, ini paling depan terus, di depan. Jadi pernah satu waktu ke daerah Jampang Kulon. Jampang Kulon kan terkenal sampai sekarang. Wah, beliau nggak ada dipikir lagi kalau urusan ngebela guru, gitu kan. Jadi istilahnya jadinya rewas kareureunnakeun cek Sundan. Jadi ternyata apa yang kita kunjungi ini daerahnya daerah-daerah yang angker, kira-kira begitu. Baru sadar. Jadi yang kan gitu. Kan konsep fana itu dalam bahasa ada fana fiseh, gitu kan. Jadi artinya fana fiseh itu lupa diri kita yang ada guru. Artinya membela guru tadi, nggak tahu urusan seperti apa yang kita hadapi medannya. Yang jelas kita bela guru kita. Kita lupa siapa kita, gitu. Kita lupa bahwa apakah nanti kita dihianati, dibunuh lah kira-kira begitu, atau diapa-apain, udah nggak ingat lagi ke sana. Yang penting kita guru kita yang dibela. Nah, gitu. Nah, ini si kata ini yang urusannya begitu tuh. Jadi kalau ini ceritanya dari Pelabuhan Ratunya, dari orang Pelabuhan Ratu tuh yang Jampang yang bercerita ini. Jadi di sana ada orang sakti. Jadi kalau ke mana dia nggak pernah nginjek tanah. Jadi ngelayang gitu kalau mau kemana-mana. Nah, sampai dia dengar ada kiai yang hebat dari Godebag katanya mau datang ke daerah Jampang ini. Orang yang begitu kan seneng aja kalau ada orang itu adu ilmu, gitu kan, senangnya begitu. Jadi kalau misalkan masih ada yang dari diri yang nggak ada yang bisa kalah, dia berguru lagi, biasanya gitu kan kalau jawara-jawara dulu. Ada orang lain yang lebih hebat pasti digurui, gitu kan. Jadi selama ini kan beliau nggak pernah ada orang yang bisa mengalahkannya. Nah, jadi artinya datang nih almarhum dengan pakaian yang ya gaya almarhum lah dulu. Biasanya kalau ke daerah itu topi laken, intinya laken itu kayak itu ya, kayak topinya zaman-zaman kolonial, baju safari, ya gitulah penampilan yang ini. Mana katanya kiai, kata putranya orang sakti ini, yaudah dipersilahkan masuk. Nah, tiba-tiba waktu dipersilahkan masuk, di rumah orang sakti ini, di ayah ini terjadi keributan. Disangkanya ada apa gitu sama anaknya ini. Akhirnya dia izin ke si Kate ini untuk jadi si Kate ini diistirahatkan dulu di rumah anaknya. Dia langsung kembali ke orang tuanya karena terjadi keributan apa. Nah, rupanya dia sudah mengetahui kedatangan si Kate ini dan dia nggak bisa diem. Jadi seperti dia datangi apa ya? Pokoknya hawa yang dia rasakan itu panas katanya. Wah, terus mau tersiksa aja gitu. Sampai dia, siapa itu yang datang katanya. Gitu, kok sampai begini katanya gitu. Nah, terus ceritanya panjang sebetulnya. Ya intinya dengan wasilah itu akhirnya dia berguru, talqin aja gitu. Jadi wasilah seseorang bisa belajar berzikir ini beragam wasilah, asbabnya. Dulu zamannya seperti itu ya dengan cara-cara seperti itu. Nah, ya diantaranya sebetulnya kalau hanya dengan mengandalkan ilmu bela diri main ya nggak bisa jadi ukuran juga untuk bisa mengalahkan ilmu-ilmu yang seperti itu.
Kan itu hanya sekedar wasilah saja bahwa kita juga pernah belajar ilmu bela diri, tetapi nanti bukan dari situ ilmunya, kira-kira begitu. Yang penting kita melakukan pembelajaran itu. Nah, rupanya, ini juga saya di sini baru kemarin agak tersambung ceritanya. Jangan-jangan ada dari si KT ini, ya namanya juga manusia dengan ininya ada licik-licik lah, kira-kira begitu. Jadi ada almarhum ini pernah belajar ke wakil talqin Abah Sepuh, Abah Dullah. Nah, apakah perjalanan ini juga dengan pengarsa Abah atau sendiri diam-diam si KT, nah, gitu kan? Abah Dullah ini wakil talqin Abah Sepuh yang terkenal jawaranya, yang dimakamkan di Dayakolot. Bapak Ibu pernah ke sana berziarah? Belum ya? Namanya aja gitu. Gitu ya. Abah Dullah namanya. Jadi Abah Dullah di antara wakil Abah Sepuh yang terkenal kejawaraannya. Jadi sampai begini kalau Abah Dullah. Jadi kalau urusan guru, misalkan musuh kita ini di Jakarta, Abah Dullah di sini aja, gitu kan? Tiba-tiba di sana kecungkol aja gitu. Yang begitu-begitu tuh. Pukulan jarak jauh, apalah istilahnya kayak di sinetron gitu ya. Wah, luar biasa memang kalau karena ya menuntut seperti itu. Kalau dulu zamannya penjajah kan, zaman DI dan sebagainya, sehingga diperlukan atraksi-atraksi seperti itu. Berbeda dengan sekarang. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan kalau seizin guru hal yang seperti itu juga bisa sekarang dimunculkan lagi. Gitu. Kalau situasinya juga memang nanti menuntut seperti itu dengan izin guru, gitu ya. Hanya hati-hati, jangan tidak ada izin dari guru. Itulah adab kita dalam thariqah. Jadi misalkan saya menguasai beberapa ilmu, misalkan ilmu macam-macam, ilmu gaib dan sebagainya misalkan. Lantas saya dengan sembarang saja memberikan kepada ikhwan tanpa saya izin ke guru agung kita. Sekalipun ilmu itu di luar dari ilmunya guru kita, misalkan saya belajar ilmu itu dari guru yang lain, dapat ilmu itu. Nah, sekalipun seperti itu, tetapi dalam thariqah yang namanya guru mursyid kamil mukamil sudah mencakup guru keseluruhan. Jadi artinya ketika kita ada izin dari guru, maka sekalipun ilmunya dari guru yang lain, maka itu pun sudah ada dalam wilayahnya guru kita ketika sudah izin. Dan dengan izin itulah maka kita diperoleh keberkahan. Sering karena kita tanpa izin, lantas kita sembarang saja, maka banyak yang dialami. Apakah misalkan yang dialami jadi tidak wajar atau tidak normal, misalkan itu hal yang begitu. Karena waktu kecil saya masih sering menyaksikan orang-orang yang fana itu. Jadi orang-orang yang fana itu orang-orang yang sudah tidak menyadari siapa dirinya, yang ada adalah bahwa dia sedang ada dalam wilayah uluhiyah. Jadi misalkan begini, yang satu karena dia mubaligh, orang Sukabumi, itu karena dia mubaligh, maka kalau selesai zikir, sudah gitu zikirnya, wah ngacak-ngacak zikirnya. Jadi dari sana tiba-tiba jadi ke sana, nanti ke belakang, tapi nggak mengganggu yang duduk, nggak. Cuma zikirnya seperti itu. Kalau dulu masih dibiarkan tuh yang begitu, masih diabur lah kira-kiranya. Ke nenpika kemana gitu. Dan mata itu kernikmat sehingga terkontrol dirinya, tidak kontrol maka seperti itu. Selesai ceritanya. Jadi kalau kita ganggu, pernah waktu itu saya coba lempar kan, ada apa nih, sendal saya lempar iseng kan, gitu. Waduh ngadat, ngamuk gitu kan. Wah akhirnya nggak berani lagi. Nah, sudah selesai dari zikirnya, keluar. Kalau keluar, setiap ketemu orang, sini monyet katanya, dipanggil gitu. Jadi yang dia lihat bukan orang, monyet. Gitu. Jadi, gitu. Kamu udah sholat belum? Katanya. Sana sholat dulu. Udah gitu yang satunya lagi dia ceramahin. Karena mau balik,
dia sukanya ceramah kan, diceramahin, wah habis ceramahin tentang agama. Jadi kalau fananya melalui proses yang memang sesuai dengan prosedurnya, gitu kan, tata cara yang guru ajarkan, guru tuntunkan, maka arahnya seperti itu. Ada lagi fananya yang ngaco. Nah, karena fananya di luar kontrol bimbingan guru. Itu tadi, orang yang sembarangan, tidak ada izin guru, nyanyahwanan. Nah, kira gitu. Maka bakal ngaco fananya. Bakal nggak bener. Artinya kalau fana yang benar adalah dia memang nggak memperhatikan lagi dirinya, tetapi dia ajak orang untuk ibadah, dia ingatkan orang untuk berzikir gitu, mengarah kepada kebaikan. Nah, berbeda dengan fana yang ngaco tadi. Nah, makanya dalam melakukan satu tirakat riadoh, nah sekarang kan mulai lagi nih riadoh kitanya macam-macam kan, dicoba diinikan. Nah, maka kalau guru menyampaikan di satu tempat, maka di tempat itu lakukan. Jadi jangan coba saya pengen sendiri saja ngamalinnya di rumah. Nah, tapi kalau diizinkan guru ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada izin jangan coba-coba. Sebab nanti kalau misalnya sendiri, kalau terjadi hal-hal yang memang tidak dikehendaki, siapa yang bertanggung jawab di situ? Nah, gitu ya. Jadi dan semua wakil talqin boleh memberikan ijazah itu dengan catatan ijazah aurad riadoh tadi, dengan catatan melihat kemampuan ruhaniyah, kemampuan batiniah muridnya, murid-murid gitu. Jadi sekalipun seperti itu, karena saya bukan ahli riadoh, kalau ada yang mau riadoh jangan tanya saya, jangan minta ke saya ya, karena saya bukan ahli riadoh. Jadi mintalah ke ahli riadoh. Di antara yang ahli riadoh itu kakak saya, Kang Haji A, memang beliau ahli riadoh. Kalau saya nggak pernah riadoh lah. Saya pengennya yang matang-matang aja lah, asakan, nggak mau yang sulit-sulit. Jadi saya selalu berkelakar begini, mungkin karena malasnya saya, memang malasnya saya suka begini menyampaikan, kita ini sudah ringan ini, dia beri amalan oleh guru, janganlah kita mempersulit diri, padahal sebenarnya malas aja gitu. Jadi kan ada yang wah pengen belajar puasa. Dulu Pangarsa Abah ini nggak tidur selama 2 tahun. Ya, makasih. Aang 1 tahun. Bukan. Pangarsa Abah sepuh nggak tidurnya 2 tahun. Pangarsa Abah Anom 1 tahun. Kalau Aang 40 malam. Nah, nggak tidurnya. Wah, pengen nyoba ini riadoh seperti itu, gitu kan? Ya silakan saja. Tapi mau apa sebenarnya dari riadoh itu? Apa ada sesuatu yang ada kepentingan atau apa? Kan itu. Ya ada kepentingan manusiawi. Misal ada nih proyek di depan mata ini, mau goal ini proyek ini, apa nih yang harus kita baca kan gitu kan? Suka ada begitu tuh. Apa yang harus kita amalkan? Perlu puasa, ayo. Yang penting goal kata proyek. Nah gitu ya. Dalam thariqah ada ilmu hikmah seperti itu. Cuma guru kita tidak mengarahkan ke sana, sebab yang guru kita ajarkan adalah lurus ridho Allah. Tetapi bukan tidak ada ilmu hikmahnya. Jadi seperti tadi, untuk menggolkan misalkan proyek ada ininya ini gitu ya. Untuk misalkan jaga-jaga ada ini supaya tidak ada orang yang zalim pada kita dan sebagainya. Terus termasuk untuk narik simpati lawan jenis ada, itu kan apa yang disebut ilmu pelet apa ada dalam ilmu hikmah itu. Jadi sebetulnya kalau sekarang kita mau mengamalkan riadoh itu, apa sebetulnya yang dicari kan itu? Apakah karena itu tadi atau apa? Apakah dengan zikir ini kita kurang yakin? Nah kan akhirnya ke sana. Kalau kita mau mengejar riadoh itu, ya silahkan, tapi mau apa? Untuk apa? Guru kita sudah mengajarkan kuncinya kok zikir ini. Tinggal yakin nggak kita sama zikir ini, zikir jahat, zikir hobi ini.
Jangan-jangan kalau ada keinginan lain seperti itu, jangan-jangan keyakinan kita terhadap zikir masih belum sempurna keyakinannya. Maka jangan salahkan Allah. Kalau misalkan sering begini, kita ini belajar zikir sudah sekian tahun, sekian puluh tahun, sudah lama, kita senior ini. Tetapi kok begini-begini aja ya? Nah gitu kan? Jangan-jangan, nah gitu. Jangan-jangan karena ulah kita sendiri, karena kita berprasangka yang tidak baik pada Allah. Gitu. Yang semestinya kita jangan ada suudzon kepada Allah, berhusnudzonlah pada Allah, yakinlah dengan zikir. Jadi kan zikir itu kita diarahkan supaya terus kita ini terkait, usul sampai kepada Allah dengan selalu mengingat Allah. Allah tahu nantinya dengan ridho Allah. Allah tahu bahwa kamu ini ingin kaya kan, gitu kan kata Allah. Kamu itu kan ada proyek mau hasil kan, nah gitu kan kata Allah. Ya sudah, sekarang aku ridho karena kamu benerin tuh. Kamu bener terus siang dan malam, setiap waktu kamu ingat aku, kata Allah. Ya sudah, aku beri nih. Kan luar biasa itu yang begitu. Daripada harus misalnya kita sampai kita berpayah-payah nggak tidur, harus ngerendam di kolam, macam-macam. Dan belum tentu juga Allah berikan lagi. Udah susah payah nggak diberi lagi. Karena tadi ada suudzon pada Allah. Suudzonnya tadi dengan zikir kita masih belum yakin, berarti kan suudzon. Itu kan. Maka yakinlah. Nah, kalau sudah yakin, mau juga kita belajar riyadohnya, ya silakan. Artinya riyadohnya tidak akan mengganggu zikirnya. Sering kita terbalik. Ketika kita masuk ke riyadoh, belum lagi kita nanti merasa ujub dengan riyadoh. Wah, saya bangga nih, riyadohnya hebat ini. Nggak tidur ini selama, jangan 40 malam, seminggu aja. Saya ingat di sana, di Cianjur ada yang mengamalkan riyadoh itu. Karena mereka minta, kalau minta kan dikasih. Pengen nggak tidur 1 hari 1 malam, lulus ceritanya, ditingkatkan lagi 3 hari 3 malam. Nah yang 3 hari 3 malam lain-lain yang dialaminya. Yang satu ceritanya, jadi jarak dari Darul Falah Cianjur ke tempat tinggal dia itu paling ya sekitar 100 meter lah, jaraknya nggak jauh. Dia berangkat dari rumah mau ke Darul Falah Manakib. Tetapi kok dia baru sadar jalannya jadi gimana ya? Jadi beda arah jadinya. Tujuannya ke utara, ini malah jadi ke timur. Dia baru sadar sedang di timur, padahal mau ke utara. Jadi saking yang namanya nggak tidur kan bisa dibayangkan, Pak. Beda tidurnya kan kalau begadang sambil ngopi dan sebagainya, beda begadangnya. Kalau ini kan begadangnya benar-benar itikaf, gitu kan. Jadi ada yang jadi rupanya jalan itu berarti tidur jalannya, kan ya kan? Karena baru sadarnya kok jadi di timur. Tapi ada yang 3 hari 3 malam masih kuat. Dia mau tingkatkan lagi 7 hari 7 malam. Wah, boleh 7 hari 7 malam. Nah, itu baru 7 hari 7 malam, wah yang enggak benar-benar semua. Jadi ada yang dia tidur tapi di atas air tidurnya itu. Di atas air, dia nggak sadar dia tidur begitu. Disadarkan sama yang ini, begitu sadar dia baru sadar kecebur karena sedang ada di atas air kan. Terus lagi ada yang nyender di daun tidur gini nyender, disadarkan nih jatuh gitu kan. Nah, jadi sudah mulai ada hal-hal yang memang ini. Nah, kalau itu kembali kita coba amalkan riyadoh itu, kemudian tidak kontrol, ini bisa menimbulkan fitnah yang begitu itu. Dulu kan beda zamannya. Dulu juga begitu, waktu zaman Abah Sepuh, ini kisahnya. Bahkan zaman pengersa Abah Anom juga awal-awal masih seperti itu. Jadi zikir itu orang mau seperti apa zikirnya dibiarkan, di-loss gitu. Nah, jadi sehingga pada saat zikir terasa nikmat zikir, dia sudah fana, tidak sadar lagi dirinya, yang ada nikmatnya zikir. Lalu dia juga
karena sudah hilang kesadaran manusianya, dirinya, dia nggak tahu bahwa zikir dia itu jadi di atas air, zikir dia jadi atas kawat listrik gitu. Yang lihat ya orang-orang yang nggak sedang zikir. Ini sedang zikir jahar, diantem zikirnya. Jadi yang satu kemana, yang satu kemana. Tapi di los itu dulu itu, di ini kan. Jadi ya guru kita mungkin mendidiknya seperti itu dulu. Ya. Jadi setelah sayyiduna itu selesai, lalu sadar kan, sayyiduna yang di atas jatuh. Wah, jadi bisa dibayangkan sekarang kalau model begitu. Wah, kalau di satu padepokan yang tertutup sih nggak masalah yang sebetulnya. Tapi kalau yang namanya ini fitnahnya luar biasa kalau sebetulnya. Jadi nanti fitnahnya, wah ini Suryalaya yang ngajarin ilmu-ilmu yang begini nih, nah, gitu kan? Nah, itu ya. Nah itu. Dan zaman-zaman awal-awal masih ada yang seperti zikir. Dan memang hadirin, sekarang pun Bapak Ibu bisa rasakan dari hasil pengamalan. Makanya dalam zikir jahar itu agar iramanya betul-betul tertata, teratur iramanya, nadanya, goyangannya, kalau istilahnya goyangannya, ekspresinya, mengayunnya, gitu. Harus benar, apalagi kalau berjamaah. Jadi begitu setiap lafaz yang terucap irama mengikuti, dia akan serempak nanti mengisinya gitu. Jadi deng, nah pukulan-pukulan itu akan benar-benar terus. Dan itu akan mempercepat proses tajamnya hati. Gitu. Beda dengan kalau zikirnya ini kemana tadi, ini irama kemana, ini suaranya tinggi, ini suaranya pelan, yang satu ngantuk, gitu kan? Nah maka harus diatur. Makanya imam harus bijaksana kalau imam. Jadi wayahna imam harus bijaksana. Jangan mau nikmat sendiri imam ini. Gimana juga makmumnya ini, gitu kan? Maka ketika makmum baru pada tataran. Kalau istilahnya saya sering juga menggambarkan ibarat kita bawa mobil. Kalau kita sudah di gigi 2, makmum baru gigi 1, jangan kita paksakan. Kita turun lagi, samakan dengan yang lain. Turunlah dulu ke gigi 1, baru sama-sama naik ke gigi 2. Terus gigi 3. Nah, kalau sudah di-freeze, sudah di sana, udah. Nah, itulah yang sudah di-freeze kemudian loss itu yang begitu nantinya. Jadi zikir terasa nikmatnya luar biasa, nggak mau berhenti, gitu kan. Nah, maka guru kita dalam maklumat, kalau sudah seperti itu, maka berhentilah zikirnya. Jadi kalau sudah kondisinya kondisi yang tipis antara ini nafsu atau memang dibawa oleh zikir, nikmat zikir, nah, tipis di situ, maka berhenti justru di situ, jangan diteruskan. Jadi khawatir nanti kita lepas diri, kontrol diri, fana. Kalau sudah fana tadi, khawatir nanti muncul yang tidak diinginkan, fitnah terutama. Jadi bukan dalam arti salah seperti itu. Dan memang itu perjalanannya, kalau memang itu diikuti seperti itu, ada yang masuk ke wilayah itu, tetapi yang dijaga adalah jangan sampai itu menimbulkan fitnah gitu. Jadi kecuali kalau tadi kita ini memang mengamalkan zikirnya di satu tempat tertentu yang orang tidak bisa lihat, kira-kira begitu, tertutup saja misalkan. Tetapi juga kembali bahwa ingin apa sih, kita pengen coba yang kayak begitu, zikir mau apa, kan begitu. Kembali lagi mau apa, mau hebat-hebatan, mau apa gitu. Jadi ya buat apa juga kalau mau hebat-hebatan, kita sendiri nggak merasa kan kita ada di atas air, malah ketika sadar jatuh, ya kan gitu tadi. Jadi ya itulah, itu kan seninya. Jadi ada seni di dalam thariqah, juga ada seninya. Nah jadi maka dalam zikir jahar diupayakan terus itu dengan tartil, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Boleh kalau misalkan, karena nantinya akan kembali kepada pembawaan masing-masing, Pak. Jadi untuk Bapak ini nikmatnya zikir itu pengennya ngebut aja gitu, ya. Tetapi bagi yang lain pengennya malah nyantai aja gitu. Beda-beda memang pembawaannya. Hanya kalau yang namanya berjamaah, maka harus ngikuti jamaah, jangan maunya sendiri kan gitu. Maka
Kan ada nih, kalau misalkan dibawa zikir, dibawa ke jahar, wah dia langsung pengennya ngebut aja, nggak bisa dipelanin, nggak bisa, terus aja. Nah kalau yang seperti itu kita nggak bisa kontrol, maka ya sudah, berhenti saja zikir jaharnya, tawajuhkan daripada mengganggu yang lain. Jadi jangan sampai mengganggu yang lain gitu. Jadi sudah coba ditenangkan, kembali mulai lagi ngangkat zikirnya, lari lagi gitu kan, karena memang pembawaannya. Jadi ya masing-masing ada ininya gitu. Makanya jangan heran dan jangan merasa kaget, dan jangan juga ada akhirnya sungudon kepada guru kita ketika misalkan kita belajar zikir sama-sama, diberi tuntunan yang sama, tetapi kok kepada si A mah begini, kok saya begini. Nah, jangan seperti itu gitu. Kembali kepada sejauh mana kita istiqomah dalam mengamalkannya, sejauh mana ada semangat di dalam diri untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya, dan pasrah kepada apa yang sudah Allah kehendaki. Artinya Allah sudah menjadikan kita ini punya bagiannya masing-masing. Ada yang sama, ada yang tidak gitu. Nah, kita juga berserah kepada itu. Jadi ketika Allah sudah bagiannya di situ, ya nggak bisa yang lain. Kalau begitu kan gitu, akhirnya kuasa Allah. Jadi jangan ada istilah kok kenapa kepada si A begini, kepada saya begini, padahal malah dia itu justru yang ngajak talqin saya gitu kan. Tapi kok dia jadi lebih maju, saya enggak. Jadi urusannya dunia aja yang dilihat gitu ya. Gitu. Nah itu hadirin, itu saja obrolan di siang ini. Mohon maaf kalau ada kisah-kisah yang saya sampaikan yang tidak tepat. Saya mohon maaf dan mohon ampun pada Allah, mohon ampun pada guru. Semata-mata saya sampaikan ini untuk mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk terus kita istiqomah dalam mengamalkan zikrullah ini.